Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini Sabtu 20 Juni 2020, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan penanganan COVID update di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami informasikan pada sore hari ini beberapa catatan yang berkaitan dengan baik orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pengawasan maupun yang terkonfirmasi positif. Dan orang dalam pemantauan saat ini berjumlah 845, ada pengurangan jika dibandingkan hari kemarin. Kemudian dalam pengawasan saat ini ada 264 pasien, dan 264 pasien ini merupakan pasien yang ada yang bertambah, tetapi juga ada yang pasien dan pengawasan ini terkonfirmasi positif. Dari 270 ada penambahan PDP sebanyak 1 dari Rumah Sakit Kota Baru, kemudian ada perubahan status pasien dalam pengawasan ini yang terkonfirmasi positif ada sebanyak 7 kasus. Oleh karena itu jumlah pasien dalam pengawasan ini dan masih dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya ada 46 di Rumah Sakit Umum Ulin, 38 di Ansari Saleh, 23 di Sultan Syariah, ada 18 di Ratu Jeleha, 12 di Suaka Insan, masing-masing ada 10 di Rumah Sakit Daman dan Sari Mulia, masing-masing ada 9 di Ciputra dan Bu Yasin, masing-masing ada 8 di Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Hasan Basri, Rumah Sakit Balangan, dan Rumah Sakit Haji Badarudin. Kemudian masing-masing ada 5 di Rumah Sakit Pembalap Batung, Datu Sanggul, dan Rumah Sakit Damanhuri. Masing-masing ada 4 di Rumah Sakit Islam Banjarmasin dan Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra Kota Baru. Ada 3 di Rumah Sakit Abdul Aziz, dan masing-masing ada 1 di Rumah Sakit Abdurrahman, kemudian Pertamina, dan Rumah Sakit Pelita. Ada 1 juga di Klinik Medika di Banjarbaru. Ada 17 yang dilakukan dalam karantina secara khusus di Banjarmasin, 6 di Balangan, kemudian ada 1 di Kabupaten Banjar, masing-masing 1 di Banjarbaru dan Tanah Laut, dan 2 di Tabalong. Hari ini yang terkonfirmasi positif bertambah sebanyak 84 kasus. Karena itu total pada hari ini sebanyak 2.475. Dari 2.475 ini diantaranya 1.930 masih dalam perawatan, 156 meninggal, dan ada penambahan yang terkonfirmasi atau dinyatakan sembuh dengan 2 kali hasil swab PCR-nya. Jumlahnya menjadi 389 yang sembuh. Oleh karena itu, kami informasikan penambahan yang terkonfirmasi positif ini diantaranya berasal dari 7 pasien dalam pengawasan yang dirawat di beberapa rumah sakit. Diantaranya 4 di Rumah Sakit Umum Ulin, warga 2 dari Banjarmasin, 1 Kabupaten Banjar, dan 1 Batola. Kemudian yang berikutnya ada 3 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin. Dari 84 ini 77 lainnya adalah merupakan hasil tracing yang dilakukan para petugas surveillance. Oleh karena itu saat ini masih begitu tinggi hasil-hasil tracing yang menambah kasus yang saat ini kami sampaikan. Dari 77 hasil tracing ini diantaranya 1 dari Tanah Laut, 5 dari Tanah Bumbu, kemudian 2 dari Hulu Sungai Tengah, 2 dari Balangan, dan 2 dari Kabupaten Banjar.
dan 65 lainnya dari Banjarmasin. Saat ini ada penambahan yang sembuh sebanyak 23 orang. 23 orang ini semuanya di dalam karantina secara khusus. Di antaranya ada 13 di karantina dari Balai Pelatihan Kesehatan Banjarbaru, dan ini adalah warga berasal dari Batola sebanyak 2, dari Kabupaten Banjar ada 6, kemudian dari Banjarmasin ada 4, dan 1 dari Hulu Sungai Utara. Sedangkan yang lainnya sembuh dari perawatan 5 dari karantina secara khusus di Hulu Sungai Tengah, kemudian 2 dari Kabupaten Banjar, 1 dari Banjarmasin, dan 2 dari Tanah Bumbu. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari kasus yang sembuh saat ini, yang tertinggi kesembuhan ada persentasinya lebih banyak di Tanah Bumbu. Saat ini dari kasus yang ada sebanyak 148 kasus yang ada di Tanah Bumbu, ada 72,3% dinyatakan sembuh. Sedangkan rata-rata saat ini kesembuhan untuk seluruh Kalimantan Selatan sebanyak 15,7%. Kami informasikan pula, dan ini merupakan PDP yang saat ini terkonfirmasi positif yang telah meninggal dunia pada beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 7 Juni, kemudian pada tanggal 13 Juni, 17 Juni, dan pada tanggal 19 Juni kemarin. Saat ini pasien yang terkonfirmasi positif atau kasus ini sebanyak 533 diantaranya dirawat di rumah sakit atau sekitar 27,6% saat ini. Sedangkan yang dikarantina secara khusus ada 1.397. Dari 533 kasus ini saat ini dirawat di beberapa rumah sakit. 182 kasus diantaranya di Rumah Sakit Ulin, 162 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 49 di Rumah Sakit Bu Yasin, 44 kasus di Rumah Sakit Bayangkara, 18 kasus di Pembalah Batung, masing-masing ada 15 kasus di Rumah Sakit Idaman dan Ratu Jereha, ada 9 kasus di Rumah Sakit Abdul Aziz, ada 8 kasus di Rumah Sakit Ciputra, 12 kasus di Rumah Sakit Sari Mulia, ada 7 kasus di Rumah Sakit Hasan Basri, masing-masing ada 3 di Rumah Sakit Datu Sanggul dan Sultan Suryansah, dan masing-masing ada 2 kasus yang dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan, Pertamina, dan Rumah Sakit Haji Badarudin. Saat ini 84 penambahan itu terdistribusi dari beberapa tempat. Di antaranya penambahan ini dari Banjarmasin sebanyak 65, kemudian Banjarbaru ada 4, Tanah Laut ada 1, kemudian Kabupaten Banjar ada 2, Batola ada 3, Hulu Sungai Tengah ada 2, Tanah Bumbu ada 5, Balangan ada 2. Sedangkan yang tidak terjadi penambahan yaitu diantaranya Kabupaten Kota Baru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sebagai update informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dengan berupaya masih melakukan secara masif pencarian atau telusur terhadap adanya kontak-kontak erat dengan kontak yang sudah positif ini dapat memutus rantai penularan terhadap COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ini. Oleh karena itu, kita bersama-sama rela seluruh masyarakat kita agar memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk menjalankan protokol-protokol kesehatan di berbagai kesempatan dan di berbagai tempat, baik itu di tempat-tempat kerja, di tempat-tempat kantor, di tempat-tempat pasar, di tempat-tempat ibadah, dan di tempat-tempat yang lain.
kalau memang pada saat ini sedang melakukan beberapa kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu, yang mutlak yang harus dilakukan adalah jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, kemudian sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan tentu saja sekarang ini wajib menggunakan masker pada saat berada di luar rumah atau di tempat-tempat di mana adanya orang-orang yang kontak. Oleh karena itu, hindarilah kontak-kontak yang diduga merupakan daerah-daerah yang tertular untuk upaya-upaya pencegahan pada kita. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.